Oke semuanya teman-teman, selamat pagi dan ya balik lagi hari ini kita akan bentar kebesaran mic-nya. Oke, kita akan melihat koin yang hari ini sesuai janji kemarin akan aku bahas, yaitu adalah Ethena ya. Jadi Ethena ini ya, ini benar-benar luar biasa karena ini liquid staking, synthetic dollar dan juga native yield. Jadi kurang lebih ada 3 fundamental yang ada di sini ya. Jadi sekali lagi enabling the internet bound gitu. Nah, synthetic dollar ini apa nanti aku jelasin, dan internet native yield ya kita udah tahu ya, ini tempat untuk liquid staking atau farming, dan bunganya di sini ya ada sekitar 3,35,4%. Ini kan benar-benar gila dan besar ya. Nah, jadi mereka itu punya yang namanya USDE, dan ketika kita staking kita dapat imbalance, yaitu adalah SUSDE yang 1:1 juga sama USDE-nya, dan USDE ini juga tetap sama 1:1 dengan yang namanya adalah USD. Tapi bedanya kalau biasanya nih ya, kalau kita lihat di sini mereka itu ngeklaim, aduh kok error sih. Kalau mereka itu ngeklaim USDE ini ya tidak sama dengan USDC atau USDT, karena USDT ini synthetic dollar collateralized with crypto asset and corresponding short futures position. Jadi dia mengkolaterasi ya crypto asset gitu. Jadi bukan base 1:1 dengan USD, tapi dengan crypto asset. Kayak dulu USD ya itu 1:1 dengan maksudnya underlyingnya itu adalah dolar. Underlyingnya adalah Bitcoin. Tapi kalau USD ini underlyingnya adalah Ethereum and corresponding short position features gitu. Jadi dia nge-short untuk apa? Untuk meminimalisir resiko likuidasi atau depek ketika harga Ethereum sedang turun. Ya takutnya kalau 1:1 kan harusnya sesuai dong gitu kan. Kalau contoh nih 1:1 dengan dolar, dolar naik, harga USDT naik, dolar turun, harga USDT turun. Nah ini gimana nih tentang Ethereum dan juga Bitcoin misalnya? Ini kan benar-benar fluktuasi banget. Nah jadi mereka tetap punya yang namanya hedging gitu ya. Nah hedgingnya ini yang berfungsi untuk meminimalisir resiko. Jadi mereka longnya Bitcoin, Ethereum naik oke, tapi mereka juga punya short position biar ketika harga turun mereka tetap bisa cuan dan harga daripada stablecoinnya ini tetap bisa stabil kayak gitu. Oke. Nah, jadi inilah dia kelebihan dari USDE yang kemungkinan nanti juga aku akan farming kan, karena bunganya kalian lihat ya. Di mana kalian bisa dapat bunga 35%? Di Binance saja paling tinggi itu kemarin sempat tembus ke 29% dan sekarang sisa 19% lagi ya. Dan di sini kayaknya ini tetap banget sekitar 35,4% APY-nya, annual percentage yield-nya, dan ini benar-benar menurut aku luar biasa. Nah, cuman ada beberapa hal yang disayangkan, yaitu adalah di sini kalau kita perhatikan supply-nya guys. Ini yang pertama. Ya, supply-nya itu kalau kita lihat itu bentar. Nah, 15 miliar token ya. 15 billion. Ini jujur menurut aku ini cukup kebanyakan. Nah, kita coba cari pembandingnya. Yang aku cari itu nggak ada yang supply-nya sebesar 15 miliar gitu ya. Nah, ini ada tapi Ondo gitu. Tapi ini cuma 10 miliar. Nah, let's say lah kita penganggapan aja, meskipun kalau secara bang ini fundamentalnya kan beda jauh bang, gimana bisa? Ya ini sebagai contoh gitu ya, sekali lagi ini sebagai contoh ya. Nah untuk Ondo di harga 0,9, let's say ini 0,9, kemudian dia punya supply sebesar 10 gitu ya, 10 miliar, sedangkan si Ena ini dia punya supply sebesar 15 gitu. Jadi artinya masih ada setengahnya lagi ya. Let's say ini dibagi lagi setengah. Jadi kurang lebih harganya bisa kita tarik patokan sekitar 0,4 sampai 0,45 dolar per tokennya. Ini ya estimasi harganya aja nih ya. Nah, jadi kalau menurut aku sih mungkin anggaplah let's say 0,35 sampai 0,45 per tokennya. Nah, ini kan dari supply and demand. Ya meskipun kalau aku cari ini apa ya, token yang punya narasi serupa ini kayaknya belum ada guys ya. Ini kayaknya narasi yang untuk stable coin kemudian native yield ini nggak ada. Tapi kalau LDO itu kan liquid staking aja ya. Nah kalau kita perhatikan dari LDO ya, kita let's say ini LDO liquid staking ya. LDO liquid staking dengan supply 1 billion ya.
harganya bisa 2,8 dolar kayak gitu. Nah, jadi kemungkinan 0,35 sampai 0,45 itu masih sangat possible karena fundamentalnya sama, liquid staking, kemudian issuer daripada stablecoin, kemudian native yield itu kan DeFi banget arahnya kayak gitu. Oke. Nah, kalau menurut aku ini keren karena USDE will fully back transparently on-chain and free to compose through DeFi. Jadi kita bisa mengaksesnya secara transparan dan juga DeFi. Nah, untuk ENA ini teman-teman masih bisa farming sekarang di Binance ya. Aku rekomendasikan menggunakan BNB karena kalian bisa cuan gitu dari BNB. Ketika launch pool itu BNB itu pasti ngaceng guys ya. BNB itu pasti ngaceng. Seperti yang kejadian ini kemarin, BNB ngaceng ya. Dari sini nih tiba-tiba ngaceng. Kenapa? Karena ada info launch pool itu sekali ngaceng sekitar 7% kan lumayan. Apalagi kalau kalian open di futures ini auto dana kaget gitu ya. Nah, meskipun sekarang ya lagi down, semua lagi down market ya. Tapi it's okay lah. Karena aku dapat BNB dari harga 200-an bawah banget ya, segini tuh nggak berpengaruh besar gitu ya. Nah, jadi bagi teman-teman ya yang mau farming langsung aja farming karena waktunya nggak lama lagi, ini cuma sampai di besok guys ya. Jadi besok udah open market dan kita bisa melakukan trading. Nah, jadi sekali lagi di sini backupnya teman-teman bisa lihat, siapa sih nggak kenal Dragonfly Capital ya. Ini hampir semua project aku rasa ada, project-project gede pasti ada. Dan di sini Arthur Hayes. Nah, hari ini dia nggak bawa BitMEX tapi dia bawa nama dia sendiri. Ya, tentu di sini ada Binance Labs karena ini adalah project besutan dari Binance Lab. Ada OKX Ventures. Kemudian ada Bybit Mirana dan juga Deribit. Nah, ini ada juga Synthetic, aku nggak tahu ini CEO atau apa. Dan di sini rata-rata itu DeFi semua ya. SNX DeFi, AAV DeFi, CRV DeFi, dan Frex juga DeFi. Nah, jadi rata-rata ini adalah project DeFi gitu guys. Dan benar-benar ini akankah memunculkan narasi baru, yaitu adalah internet native yield dan juga synthetic dollar itu udah pernah ada gitu ya. Yaitu adalah UST gitu ya. Dengan 1:1 dengan Bitcoin gitu. Nah, kalau ini internet native yield ini sebenarnya juga udah banyak gitu. Nah, jadi ini benar-benar internet bound yang cukup luar biasa karena ya ini akan merilis, mungkin muncul banyak lagi stablecoin baru. Nah, kita lihat apakah USDE-nya ini juga akan list di Binance nanti. Ya, kita tunggu aja, oke? Kira-kira gitu aja penjelasan tentang Ethena dan prediksi harganya. See you on the next video. Bye-bye.